Oke, kembali lagi bersama saya Destian di acara Motif Aktor. Kali ini saya di rumahnya Mbak Iin. Mbak Iin. Mbak Iin ini apa ya? Pencinta Kintamani, anjing asal Indonesia. Jadi nanti saya akan tanya-tanya, kenapa sih Mbak ini suka dengan Kintamani? Sejarahnya gimana? Kok bisa suka sama Kintamani? Jadi gini, awalnya dulu waktu itu kita sekeluarga ke Bali, terus jalan-jalan, kok ngeliat ada anjing itu cantik banget gitu di Balinya. Terus anjingnya jadi gagah, tapi kayak gimana ya? Ya istilahnya anggun. Iya. Jadi bulunya bagus, terus ekornya kayak penjor gitu. Terus wah, kok cantik banget, anjing apa ya? Kita nanya-nanya di sana, ternyata orang Bali ngomongnya itu istilahnya cicing gembrong. Cicing gembrong itu apa? Cicing gembrong. Jadi cicing itu anjing, gembrong itu bulunya panjang. Oh. Jadi gondrong lah ya. Gondrong. Gitu. Ya. Terus mereka panggilnya cicing gembrong gitu. Itu tahun berapa itu? Waktu itu saya masih kecil banget kok. Waktu itu mungkin saya SD kan. Oh, udah dari kecil ya? Iya, sudah dari kecil. Jadi itu dari ayah saya. Gitu. Oh, Ayah saya dari memang. ayah. Jadi dari kecil itu saya suka banget sama anjing istilahnya ya. Jadi opa saya juga pelihara anjing. Tapi juga Kintamani apa? Belum Kintamani. Nah, pada waktu saya pernah liburan keluarga ke Bali, terus melihat itu, terus ayah saya, anjingnya bagus ya. Saya sebagai pecinta anjing juga, saya ngeliat juga bagus banget, unik gitu kan. Ternyata itu memang anjing aslinya Indonesia, asli dari Bali. Cuman waktu itu memang anjing Kintamani itu belum bersurat, belum diakuin Perkin. Jadi belum ada organisasinya ini kan di Indonesia. Itu diakuinya itu baru tahun berapa? Diakui itu tahun 2000, mulai dapat stambung itu 2010 apa 2000 ini ya? Oh ya, baru aja ya? Tapi baru aja. Ya. Memang baru. Apa 2009? 2009. Ya. Terus jadi baru bisa berstambung. Terus Oh. habis itu sampai sekarang kita masih mengusahakan anjing Kintamani ini bisa diakui dunia. Oh. Jadi iya. anjing asli Indonesia gitu loh. Biar bisa dapat pengakuannya itu gitu. Ceritanya begitu, dan ternyata waktu itu terus kita kan memang bawa pulang lah istilahnya, kita beli ya di sana. Terus kita beli anjing ini, ternyata memang istimewa. Dulu berapa itu? Dari Bali itu beli berapa? Harganya? Bukan, atau berapa ekor? Berapa ekor? Waktu itu kita beli kalau nggak salah 6 apa 8 ekor ya. Tapi memang waktu itu kan keluarga besar sama adik-adiknya ayah saya. Jadi adiknya ayah saya juga bawa ke Jakarta satu pasang gitu. Terus 8 ekor. 8 ekor. Buat main sendiri? 6. Oh, 6. 6 ekor. Tapi memang dalam perjalanan unik sih anjing ini. Saya juga nggak ngerti kenapa. Jadi waktu itu sampai di sini kan biasa ya, anjing kalau udah ini kan harus divaksin gitu kan. Ya. Kita kan biar nggak sakit gitu. Tapi ternyata abis divaksin itu banyak yang nggak survive loh malah. Oh, malah nggak survive? Iya, Itu kenapa jadi itu? nggak tahu. Kalau menurut dokter hewan yang waktu itu kita tanya, dokter Puji itu dari Bali, dia memang ngomong jadi anjing ini karena masih asli dari alam, mungkin dia malah imunnya itu masih bagus banget. Jadi istilahnya dimasukin vaksin itu perangnya terlalu anu ya, gitu loh, heboh gitu mungkin, loh. Jadi malah vaksin kan penyakit dimasukkan. Iya. Karena ini dari Indonesia jadinya kan masih tahan itu. Iya, sih. masih itu. Jadinya waktu itu yang bertahan cuma jadi 2 ekor. 2 ekor. Setelah Dari divaksin. setelah divaksin. Jadi terus ya udah habis itu kita mulai kembangkan.
Waktu itu sih, waktu pas kita ngambil itu belum ada stambumnya kan. Oh, belum ada. Jadi Sekarang kita sudah ada ya. sekarang udah ada. Oh. Dan memang anjing ini dia penjaga juga. Untuk karakternya ya. Iya, untuk karakternya. Jadi waktu itu memang cocok, kita memang jadi ayah saya itu kan cowok satu-satunya di rumah. Oh. Anaknya 3 cewek semua. Cewek semua. Terus jadi waktu itu kita masih kecil-kecil, ayah saya kan masih praktek juga ngajar di UNS. Jadi kalau berangkat itu pagi, kalau berangkat itu pagi nanti pulangnya malam gitu. Jadi dia kan khawatir juga gitu. Jadi cari anjing yang bisa jaga rumah. Ternyata anjing ini memang luar biasa gitu, memang bagus. Ya kalau anjing Kintamani kan katanya loh ini, dia tuh kalau dikasih makan orang asing dia mundur dulu, nggak mau. Kalau orang asing loh ya. Iya, iya benar, memang gitu. Anjing ini tuh curigaan. Curigaan. Nah. Jadi kalau saya bilang ya, kalau orang mungkin bilang galak gitu. Enggak sih, sebenarnya dia itu jadi alarm sama, jadi Alarm gini loh. shock. Pertama mesti nyuara Gonggong. dulu. Iya, gonggong dulu. Terus habis itu dia siaga. Oh, siap. Ya itu makanya mundur dulu. Iya kan? Jadi tidak asal gitu, enggak juga gitu. Terus memang buat, apalagi kalau istilahnya sama keluarganya, sama masternya, dia memang ngelindungin. Oh. Kalau untuk perawatan sama anunya? Nggak susah ya, karena memang anjing asli Indonesia ya. Jadi walaupun di Kintamani mungkin adem kan cuacanya, kalau di Solo kan panas gitu, tapi masih oke kok. Mereka di sini nggak pakai AC juga gitu. Paling kalau pas udah panas banget ya kita kasih blower aja atau kipas angin, itu udah cukup lah. Yang penting pokoknya nggak lembab udaranya. Ya. Terus mandi, kalau saya mandinya itu sebulan sekali. Kalau mereka nggak kotor, maksudnya nggak. Kadang-kadang ya memang ada yang nakal, hujan-hujan, becek-becek ada. Nah itu ya memang kalau habis basah harus segera dimandiin. Tapi kalau enggak sebulan sekali cukup banget. Terus, ya kalau keseringan mandi kan takutnya malah iya, kulitnya, bagus juga. minyak kulitnya kan hilang. Itu malah gampang sakit juga gitu. Terus perawatan lainnya apa ya? Kalau makan juga nggak susah juga sih. Makannya gampang banyak. sih. Lumayan. Oh banyak. Lumayan. Padahal termasuknya anjingnya nggak anu ya. Anjing medium. Medium. Enggak tipe Tapi sing. ya enggak yang banyak banget sih, enggak sih Mas. Jadi ya lumayan lah. Ini masih papis. Oh, ini papis. Ini siapa? Umurnya 2 bulan 2 minggu. 2 minggu. Kalau ini yang ini? Yang ini umurnya 8 tahun. Namanya Sevi. Udah anu ya, udah dewasa. Udah dewasa. Kalau yang itu? Yang itu namanya V. Itu kakinya 3. Itu kenapa itu? Kenapa? Ya itu pas lahir, induknya itu baru pertama kali ngelahirin. Oh. Jadi dia motong tali pusar, kan Kebablasan. muncrat darah iya. loh Mas. Bukannya dijilat tapi dicokot sama dia. Jadi kakinya memang, jadi di sini itu growong gitu loh Mas. Harus diamputasi. Ya. Jadi makanya jadi gitu. Nah, karena dia baru umur 4 hari atau 5 hari itu udah harus diamputasi, kan dibius. Terus habis itu sekarang ini dia ini budak. Oh, karena biusnya. Ya. Iya, nah ini budak. Makanya kalau gonggong nggak berhenti. Oh iya. Kayak dia nggak ngerti gitu. Ya, Jadi bunyi terus Ya. gitu, memang gitu. Anaknya gitu. Tapi sehat, normal, semuanya normal. Sekarang anjingnya ada. Kalau total sekarang yang dewasa ada 11 ekor, yang di sini ya. 11 ekor, papisnya ada 3 ekor. 11 ekor yang dewasa, papisnya 3 ekor. Ini 3 ekor. Nanti jadi buat teman-teman yang ingin anjing Kintamani, nanti saya kasih di bawah anunya Mbak Iin ini. Jadi untuk apa ya? Konsultasi ya. Biasanya konsultasi nanti sama Mbak Iin aja langsung. Pasnya ini di Solo ya? Ya. Solo. Di Alamannya Jalan Margorejo, Gang 2 nomor 3, Gilingan, Banjarsari. channelnya? Nama channel saya Permata Nusantara. Oh iya.
Tapi untuk sebenarnya kalau anjing Kintamani sama ras yang lainnya itu perbedaannya apa? Kalau perbedaan kalau dari mungkin yang bentuk kan beda ya, jelas. yang jelas pasti mungkin karakter ya. Oh, karakter. Ya. Karakternya ini Indonesia banget. Oh. Ada keras kepalanya, ada pengen istilahnya mendominasi. Gitu. Tapi kalau diajarin bisa, pintar banget. Pintar banget. Jadi apalagi untuk diajarin agility, ketangkasan gitu mereka gampang, cepet banget gitu. Bisa kan kayak di Indonesia kan ada juga tuh kompetisi agility. Sebelum pandemi ya, saya kan juga juri agility. Jadi 3 tahun sebelum pandemi itu juara terakhir itu anjingnya Kintamani terus. Kintamani terus. Iya, bukan anjing saya sih, tapi memang dia terlatih dari kecil itu untuk dilatih untuk agility. Makanya dia udah anjing ini memang ya mungkin karena aslinya dari gunung juga ya Mas. Jadi kalau untuk lompat, untuk ini kuat banget, struktur badannya itu pas banget gitu, bagus banget. Iya, apa ya namanya ya? Apa ya? Atletik. Iya, atletis. Benar-benar atletis. Itu makanya itu. Terus jadi, tadi kak saya lihat ada medali apa namanya? Roset ya? Iya. Itu kejuaraan apa? Itu yang di tengah tadi yang dipajang itu ada 2 kejuaraan. Yang satu itu specialty anjing Kintamani. Kebetulan juara 1, juara 2-nya dari kita semua. Jadi kita ikut 2 ekor, dapat nomor 1 sama nomor 2. Terus kalau yang kecil di tengah itu malah waktu ini Sefir ini ikut World Dog Show. World Dog Show. Jadi dog show kelas dunia Sefir. Nah, dia memang anjing Kintamani pertama yang ikut kompetisi di luar negeri. Dan ya memang tujuannya waktu itu untuk mengenalkan anjing Kintamani di mata dunia kan, bahwa ada loh anjing ini dan bisa ikut show juga loh gitu. Memang masih perkenalan, tapi ya oke lah, tanggapan orang-orang juri-juri itu juga semuanya pada bagus ya gitu. Jadi oke. Lumayan sukses. Nah itu roset yang tengah itu dari World Dog Show. Kalau tadi apa? Yang pertama tadi? Specialty, jadi kejuaraan khusus untuk anjing Kintamani. Spesialis. Iya, spesialis anjing Kintamani. Ya. Untuk komunitas anjing Kintamani sendiri itu kalau di Indonesia banyak enggak? Banyak. Iya, banyak kok. Jadi lumayan. Sekarang gini, anjing Kintamani ini sudah mulai booming, sudah mulai terkenal dan komunitasnya juga udah mulai banyak. Terutama mungkin ya yang paling banyak memang di Bali ya. Itu memang karena kan pusatnya di sana, jadi banyak. Terus Jawa Timur juga banyak. Kalau di Jawa Tengah juga banyak, tapi Solonya masih belum banyak sih. Kalau di Solo sendiri, tapi Jawa Tengah sebenarnya udah lumayan, udah banyak. Untuk harganya sendiri kalau kayak gini harga, waduh. Kalau sudah kan beda ya, karena kalau menang beda. Kalau bentar. Siapa duduk? Kalau untuk harga sih, kalau di tempat kita, karena kalau di tempat Permata Nusantara ini saya mengutamakan kualitas ya. Pasti. Jadi saya nggak semata-mata breeding, maksudnya ada anjing low kan 2 kali tuh betina, nggak selalu saya kawinin gitu. Tapi saya milih karena saya maunya beda ya? Kalau lo 2 kali, 1 kali itu beda ya? Beda. Kalau memang istilahnya ya anjing memang naturalnya dari alam itu kan kalau betina loopnya setahun 2 kali. Kalau itu dikawinin terus sama ada istirahatnya pasti beda. Jadi karena dia sebenarnya ya kalau saya bilang 6 bulan itu buat pemulihannya dia itu masih kurang. Karena kan dia walaupun ada jeda waktu 6 bulan tapi kan yang 2 bulan
atau 3 bulan lah, dia masih ngopeni anaknya kan. Oh iya, pasti kalau lahir lagi kan mungkin anaknya yang kali kurang itu, nutrisi. betul Iya, betul. kurang Jadi nutrisi. induknya belum sempat recovery, istilahnya seperti Ah. itu kan. Induknya belum sempat recovery, udah kawin lagi, beranak lagi kan kurang, jadinya kurang bagus. Kurang lah. bagus. Gitu. Oh. Jadi kalau kita memang milih sih, jadi kita lihat mau dikawinin sama siapa, terus kondisinya betinanya gimana, kayak gitu. Kalau balik lagi untuk tadi ke Harga bisa karena beda. bulat ya Mas ya, harga bulat gitu. Bulat. Kalau saya memang untuk anjing Kintamani ini di sini sudah standar, pasti sudah saya vaksin awal. Oh. Saya tidak berani kalau nggak vaksin awal. Itu harganya 5,5 ke atas. Oh, 5,5 ke Ya, atas. terus kalau istilahnya ditanyain itu kualitasnya gimana ya? Ya kualitasnya ya di atas rata-rata lah. Oh kalau iya, di sini. 5,5. Karena kan yang kita keep pasti, jadi punya anak 3, nggak semuanya saya jual, tapi juga ada yang saya keep juga. Itu kan pasti kita pilih juga yang bagus kan, yang gitu. Fit. Nah itu berisik, dia nggak tahu kalau itu kenceng tuh dia nggak mudeng soalnya lah budek kok. Tapi kasih anak ini lucu, ini baik banget. Anjing Kintamani ini ya, nggak tahu ya, saya juga punya kedekatan emosional sih. Jadi saya punya anjing Kintamani pertama itu setelah habis beli itu, saya kan terus habis itu kuliah, terus kerja, terus saya disuruh pulang sama ayah saya kan. Saya bilang aku mau, tapi anjingnya waktu itu di rumah tinggal 1. Terus saya bilang saya mau tapi mau anjing lagi, saya gitu. Akhirnya beliin anjing lagi. Iya. Akhirnya ya udah sama ayah saya beliin anjing Kintamani. Oh, iya. Terus itu juga anjing yang itu tuh saya kalau sore kan jogging di Banjarsari sini dekat sini loh. Itu ya biasa lah. Sering digodain gitu, sama orang. Oh, iya, digodain. Lah, saya kalau jogging itu pasti bawa anjing Kintamani. Dan Oh, anjing biar ini nggak nggak godain. ya. Oh, iya, iya. Mereka kadang-kadang juga ngenteng kayak Mas. Walaupun saya bawa anjing itu mungkin mereka karena nggak ngerti ya. Ya, nggak ngerti. Makanya saya tuh kalau bawa anjing itu ada orang mepet. Biasanya kan anjing mesti saya taruh dalam, istilahnya saya yang di luar terus jalan. Karena takut nanti kesamber. Nah, ada orang yang mepet, tak balik anjingnya yang di sini. Cowok naik sepeda motor. Itu masih goda? Masih bullying, verbal bullying kan istilahnya, Oh. goda. Pada suatu saat dia mulai deket banget, taline nggak saya lepas tapi saya los. Oh, dilot. Langsung sama dia itu sebenarnya nggak dicokot sih Mas, tapi kayak maju sama gitu loh. Oh, ya, kaget tetep ya. Kaget orangnya, berhenti kaget, jatuh kan, hampir jatuh. Wah, terus habis itu dia yang muni-muni gitu, dia yang ngomong, wah anjingnya galak, gini. Ya saya dengan santainya saya lari, yang bodoh ya kan, terus saya pulang gitu. Tapi semenjak saat itu memang kalau saya pergi, saya selalu bawa anjing. Ya. Dan anjing itu ngerti gitu loh. Ya, Saya sedih dia tahu. Walaupun ini kakak 3 ini. Saya telepon, saya sedih ya. Nangis saya. Dia deketin Mas. Air mata saya deketin. Terus saya kayak diindus-indus terus kayak duduk di sebelah nempel gitu kayak ngerti gitu. Memang jadi kedekatan emosionalnya tuh ada. Ya, sama anunya. Kalau di Korea itu malah ada yang anjing itu malah bisa menyembuhkan penyakit. Oh iya. Ada kan ada orang tua dia penyakitnya kanker ya waktu terus dia nemuin dipelihara, hasil dia malah sembuh dari kanker. Ya. Mungkin karena fokusnya nggak ke kanker. Beda ya benar. Dia melihara. Saya juga ada pengalaman gitu juga Mas. Jadi ada beberapa orang yang cari anjing itu untuk nemenin anaknya. Oh, Saya iya. waktu itu kan nggak ngerti. Terus dia nanya, akhirnya ya karena kita selalu jadi banyak Mas orang yang beli anjing ini malah kebetulan itu bukan dari Solo.
dari Jakarta, dari Surabaya itu banyak, dan mereka nggak datang ke sendiri ke kita, cuman istilahnya ya kayak video call lah, konsultasi, dan saya tanya keperluannya apa, yaitu buat temen anaknya. Dia nggak ngomong sih waktu itu. Setelah beberapa bulan, hampir setahun, tiba-tiba ibunya itu ngomong ke saya, terima kasih ya. Lo terima kasih apa? Jadi ternyata Mas, anaknya itu tuh autis. Oh, Tapi iya, iya. dengan dia dikasih anjing ini, ya. dia punya teman, Ya. itu anaknya kemajuannya pesat banget, Oh. beda banget. Jadi kembali. Iya, jadi istilahnya bisa lah untuk sembuh. Iya, untuk ini tuh bisa. Itu kejadian itu indah sekali, ada beberapa kali seperti itu gitu. Jadi teman untuk anaknya, terus ya itu nemenin ibunya yang sakit ya. gitu istilahnya, atau bukan sakit sih, ada yang juga yang opanya meninggal, jadi dia nyariin anjing untuk omanya kan, buat teman. Oh, teman, gitu. ya. Dan akhirnya omanya jadi, karena ada anjing itu jadi fit banget gitu, karena istilahnya kayak mau jalan sama anjingnya. Kalau yang dulu kan mungkin habis ditinggal opa Ya, kan, ya, pasti kan. pasti. Jadi semangat hidup. Betul, Nah, betul. Jadi semangat ada bro. Kalau itu ya saya seneng banget sih Mas. Jadi kayak berguna kan Ya. kita ini gitu loh. Jadi bisa bantu orang tuh. Terus kalau 11 anjing tadi bisa Mau lihat? ya. Dibilang boleh. Saya sebentar. Tapi Nih. nanti pasti ini aja satu ya. Jadi nanti juga pasti ribut banget di Enggak. Nanti kita akan lihat anjing Kintamani dari Mbak Iin di belakang. Oh, banyak ya. Lumayan. Tak kira tiang petulasan. Siap-siap ya, telepon. Oh iya. Oh. Sekiranya dolanan. Gimana ya? Kalau kesukaan masing-masing punya ini sendiri sih Mas. Kalau yang itu ya jantan gede lagi. Itu paling lucu, paling riang. Jadi kayak sering paling menggojeki gitu loh. Oh iya. Jadi saya kalau apalagi dia kalau saya lagi sedih itu tuh dia yang paling waduh. Kasihan dilepas. Iya, lepas ya. Cuman kalau ya itu kalau anjing kita main ini soalnya jantan betina tuh alfa semua alpha semua. Jadi kadang-kadang kalau mau ngelepas bareng ya kudu istilahnya kita nyatem-nyatem siapa yang bisa sama ini. Kan jantan sama jantan nggak mungkin bisa. Kalau saya nggak tahu. Betina sama betina masa bisa. Ini buat ada ini koin. Ya, ini bapak saya, ini ayah saya yang menangani koin. Puji. Itu laku. Sempet jaya, sekarang udah. Mas komentar apa Mas Ika? Aku udah komentar. Aku nek komentar apa bayaran tidak? Dalam, terus kayaknya dia tuh lagi nggak enak badan. Nah aku masuk ke kandangnya,
Delala pas dia kan excited. Nah. Pas aku nutup pintu tangannya kejepit. Langsung Oh. samber. Aku disamber. Bodol. Jahit ya. Iya. Itu anjing apa itu? Kita mani. Oh, Kintamani juga. Iya, tapi waktu itu masih dari alam. Satu sisi saya tahu gitu harusnya ini tak kerasi gitu. Tapi saya ini tak kerasi nanti nek dia sampai mati atau sampai trauma sama saya sing wedi. Oh. Jadi malah ya wis jadi kayak aku cuma kayak menyerahkan diriku berusaha untuk keluar. Dia tak tutupi di kandang. Oh. Tapi ya berdarah-darah semua. Kalau yang lain-lain kegigit pernah, cuman gigitnya tuh jadi mereka kayak memang ya karena breednya itu masih muda ya istilahnya ya, didomestifikasi itu kan masih baru banget. Jadi ketika dia itu kayak kalau pas marah tuh kayak gelap mata gitu. Jadi kayak ya nek kebacot nesu tuh kayak ndak mau tahu gitu. Oh. Jadi ketika dipadu istilahnya ya, dia baru tarung gitu, kita pisah, dia balik nyokot kita toh. Tapi begitu dia mau gitu dia tahu itu kita, terus jadi kayak ya nyokot tapi nyokotnya enggak ya Oh iya jadi iya. kayak gitu Nggak sengaja. ya kayak nggak sengaja. Tapi setelah itu dia ya kayak waduh kok aku nyokot gitu. Jadi dia kayak sadar tapi sadarnya kayak telat gitu. Telat. Kebacot istilahnya kayak gede emosi nesek gitu loh, lebih kuat emosi refleks ya, ya, refleksnya refleks. dia tuh gitu. Tapi itu suka dukanya memang dengan anjing Kintamani. Oh, kalau itu semua anjing kayaknya. Oh, Udah gitu aja ya? kemarin gitu. Nek pudel kan kecil. Ya, giginya kecil ya. Nah, ini kan anjing medium. Ya, Dan ini lumayan. istilahnya kan anjing yang belum terlalu jinak atau istilahnya masih kita membantu untuk menjinakkan loh istilahnya. Jadi gimana caranya kita bisa membreeding mereka secara aman, dan itu tadi ketika kita pindah tangankan ke orang lain ya mereka bisa jadi bagian keluarga gitu. Untuk sarannya kalau ambil anjing Kintamani itu dari kecil atau dari dewasa? Sebenarnya kalau mau dapat bondingnya ya lebih baik dari kecil, karena kan istilahnya kalau apalagi ada anak kecil ya lebih baik dari kecil, dari pokoknya 2,5 bulan itu bisa sampai tidak apa-apa. Oh. Tapi kalaupun istilahnya mau yang sudah dewasa kan ada tuh orang yang males naik dari cilik harus ngajari pipis ya kan. Yeah. Potty train kan repot juga, nanti belum nyokot-nyokot gigit-gigit sembarang di rumah. Dari besar pun juga tidak apa-apa, asal ya itu kita sebagai breeder harus jujur intinya. Jadi kayak ini galak loh, bukan galak sih, ini tidak suka kalau diginiin. Ya, ini harus tahu karakternya ya. sama suara hujan petir takut. Kita harus bener-bener kita harus jujur supaya mereka istilahnya bisa nerus gitu. Kalau enggak nanti kita ndak jujur istilahnya kan ada orang yang mau pokoknya jual ya. Kita ndak jujur udah jual, nanti berapa bulan balik lagi, waduh. Loh, ya. Itu kitanya juga ndak enak sama orang lain, anjingnya juga kasihan nanti mentalnya kan udah jadi dulu gitu, down dulu pasti mereka. Oke. Ewe, anak cantik. Seneng itu Mbak. Ewe. Oh, ewe ya. Ewe ya. Jenenge ndak sih, jenenge satunane Ayu. Oh. Oh. Tapi kan ini dulu 1 liter ada 2 anaknya, dua tak keep, satunya cowok. Oh. Jadi terus sepupuku waktu itu ponakan sih masih cilik ngomongnya, oh yang ini Yang ini yang cewek. yang ini Owo. Jadi cewek mbak cowok gitu loh. Walah, Terus jadi ewe kan keterusan Owo. dia panggil Ewe sama Owo. Jadi kebiasaan. Jeneng aslinya Mbak? Wong Ayu sama Wong Bagus. Oh, alah. Keren tuh. Wong Ayu, Wong Ayu sini. Jenenge Wong Ayu, mbek Wong Bagus, kesini Ewe karo Ewe karo. gitu banget gitu loh. Padahal mungil gitu. Bisa sealfa itu. Iya. Terus pas habis itu ya wis akhirnya embuh piye sebenarnya tidak dijual juga sih sama sing punya. Awalnya Heeh. Tapi terus aku ya rodok nangis-nangis. pakai drama Kok dikit. Mas kok
cari anjing sing karakternya kayak gitu kan? bukan yang cari karakter ya Mas. Jadi gini, itu tuh sebenarnya tuh anjing kayak impian. Ketika aku mulai bikin Tamani, terus anjing itu tuh sudah mulai ikut dog show apa-apa tuh dan bagus dan menang terus. Jadi aku bilang sama bapak sama adik ipar, calon adik iparku waktu itu, nek kita memang mau breeding Kintamani, kita harus punya anjing kayak gini. Jadi itu kan kayak impian toh. Nah terus itu diparani kan, akhirnya karena kita dapat itu diparani ke sana. Anjing itu pertama kali kan waktu itu masih bisa ya lewat udara itu turunnya Jogja. Tak jemput di Jogja, lari anjing itu. Dari Bali ke Jogja, lari turun lari dari itu bandara istilahnya apa? dari bandara, terus kan harus cepet-cepet dari bandara kan pokoknya cepet rampung, tak ambil keluar. Iya. Aku berhenti Manifest. berhenti di kayak rumah makan di pinggir jalan gitu, tak kasih minum lari. Nah, terus? Bayang pun aku ya itu pulang kantor nganggo rok mini, nganggo high heels, melayu di sepanjang jalan Kalasan itu loh, daerah Kalasan gue aku dikeploki mas-mas pinggir jalan, kurang ajar kan. Waktu itu driverku almarhum masih ada melu ngoyak wis sampai menggah-menggah aku bilang, "Dah Mas wis tunggu sini aja timbangnya semaput, aku tak sing melayu aku akhirnya kecekel." Habis itu mbak aku bondingnya luar biasa. Kira-kira dia kabur terus dikejar itu. Aku waktu itu dalam down istilahnya ditinggal itu bayang tinggal nyebar undangan, hari sudah siap, semua sudah siap, tinggal nyebar undangan, tiba-tiba hilang. Oh tak kira ditinggal nyebar undangan. Oh. Ya enggak dong. Makanya Nyebar undangan aku lebay men ngomong. Anyel aku. Kita manine metu langsung. Enggak gitu nanti kan abis itu jadi konten. Yang penting udah disebar dulu. Nah, ya. Terus habis itu kan aku memang down banget, tapi bapak udah ngomong, begitu aku lihat kamu nangis lagi, anjing ini harus keluar dari rumah. Jadi caranya bapak buat aku nggak nangis tuh seperti itu. Tapi kan aku istilahnya pulang kantor, aku pergi ke depan kandangnya anjing itu tak lepas. Itu kayak gitu. Aku nangis, anjing itu datang, aku ditiratil. Kepalanya taruh ke sini. Itu baru ketemu kenal sama aku baru seminggu. Bayang no. Tapi itu udah pernah nggak prosesnya terus apa kayak Mbak In cerita ke dia ngomong atau hanya dengan afeksi megang doang gitu? Aku Hanya cuma dengan ngomong, afeksi? iya, aku cuma di perjalanan tuh aku ngomong gitu, nemeni aku ya, kamu anak baik jangan lari lagi ya, kan itu kejadian setelah dia lari tuh, jangan lari lagi ya, kamu nemenin mama ya, kamu jadi anaknya mama ya, gini. Cuman gitu doang. Dia tuh ngerti dewe, aku nggak pernah cerita aku gini tuh nggak pernah cerita. Akhirnya dia kejadian seperti itu dia ini terus dan dia ngelindungi banget memang. Pas aku sakit, iya. Pas aku sakit, dia kan jadi masuk kamar kan karena itu terus ibu masuk gitu ya, dia gitu dulu. Ibu ngasih makan, obat, terus tapi karena tahu itu ibu dia bubuk lagi gitu. Tapi kalau orang lain gitu ada temenku datang gitu, dia langsung langsung kayak gitu. Sampai akhirnya aku mau merit, ketemu calon suamiku waktu itu kan. Dia itu sebenarnya kan mau tak bawa jadiin ring belku. Dia bisa gigit tempat keranjang tuh bisa mas. Jadi mau tak pembawa cincin istilahnya. Tak persiapke, tak latihke. Pas di saat latihan itu mulailah dia ketahuan dia nggak doyan makan. Umurnya belum tua? Belum, baru 10 tahunan lah. Ya belum tua-tua banget kan. Lemes, nggak mau makan. Akhirnya periksa darah, ginjalnya elek banget. Kayak gitu. Dan di saat aku persiapan pernikahan itu tuh dia mesti nemeni aku bikin souvenir itu dia mesti bubuk di bawahku. Walaupun dia istilahnya udah berdiri wes susah, maem harus tak dulang. Itu minta di kelukis itu tau Mbak? Iya. Oh. Gitu. Dan akhirnya 40 hari sebelum aku nikah, anjing itu enggak ada. Enggak ada. Oh. Pas 40 hari. Dan itu enggak ada nepun ya di sini. Kan habis makan pagi terus tak jemur di situ. Ibu keluar, ibu ngomong namanya Musa kan.
kalau kamu mau jalan pergi aja enggak apa-apa. Karena bapak dari waktu dia sakit-sakit tuh bapak udah ngomongin anjing ini cuma nunggu kamu. Nah kamu enggak ngomong, anjing ini enggak pergi. Terus ibu ngomong gitu, kamu kalau mau jalan enggak apa-apa, Iin sudah dapet calon sing baik. Ibu bilang, orang ini baik, enggak mungkin meninggal. Dah enggak apa-apa pergi ya. Ibu ngomong gitu, berhenti ngomong, dia tuh ngeliat ibu, terus kayak Apa? aku itu bandulang, aku mandi karena bandulang kan kleprot kabeh. Aku naik, aku mandi. Ibu Iin, turun ya, jangan lari. Aku turun, pas aku turun di tangga di bawah tangga itu ibu ngomong, In, Musa dah pergi. Nangis aku. Nangis, dan itu ternyata tak hitung pas 4 hari sebelum aku nikah. Jadi dia kan memang benar-benar mau ngelepas aku setelah aku nikah, dia mau ngelepas aku. Itu ya walaupun semua sekarang ini anjing sama aku sayang semua, tapi memang aku belum nemu sing kayak gitu lagi. Sampai sekarang aku nek cerita isih nangis kayak. Dan itu kan, tapi kan dia mau dia tetap nemenin Mbak In waktu nikah juga, Iya. walaupun memang tidak secara fisiknya. Iya. Tapi kan soulnya dia, ceritanya dia kan tetap hidup di nikahannya Mbak In juga. Masih. Iya. Ini tuh memang salah satu yang bisa buat aku mencinta lagi sih sebenarnya. Jadi dari dia aku memang belajar, wah ya dia tuh rasanya udah kayak itu kan rasanya kayak moh gitu loh. Tapi karena dia seperti itu, dia mencintai aku seperti itu tuh, terus aku jadi mau membuka diri lagi buat cowok. Iya. Ya itu sampai seperti itulah kedekatanku sama anjing Tamani, makanya sampai Nanti dari Jawa. Banget ya, Mas. Oh, iya Bu. Dibikin bulunya toh. ini saya tak simpen sama tahu pernah mbak kan Sebentar ya, iya. iya kayak Tapi kita belajar ini. Sing cilik-cilik didusi ya? Besok ini oh jadi lho turun. Oh. Ya mbok kuwi kok. Sing santai. Sing santai. Ayo. Iki sing anu ta? Iso gede. Eh? Wah. Aku sanslik. Baik ini no kan putih. Gue pas mungkin nonton masih ini kan Dusi Rono, Dusi Rene. Jenenge tukang grooming. Oh jadi. Sik tau. Itu sama Fred nggak apa-apa Mbak? Anu gojekan. kita anu Fred baik ya. sahabat semua anjing kita Ini juga sahabat semua anjing, Mbak. Kuvera Panggilannya Kuve apa sama ya ini cek ini. Coki sayang, coki. Sing. Yo iki. Alah. Agar kirek metu tetap bagus kok tapi tetap bagus ya deh. Kalau cowok ini. Iya. Anu ya kayak samuyet ya. Ini memang
Bulune Nek monyet lho ya. samoyed. Nggak bagus. Hah? Nggak bagus. Supaya apa? Ranjau. Nah, bulune Ini dicolin sih anu terus sumis terus. Anjing gila. Lucu ya. Paling lucu. Paling mantap dewa anak Safir. Ya iya, terundi. Gawi. Mantap. Oh, Mam. Nguyuh meneh. ini oleh. Bisa golek gawangan, Pak ya. Di mana? Baru bisa. Ini seterusnya kecabut bu. Mandi sik. Wis iki umur berapa? Ora iki ora apa. Sing iki lho. Apa?